Kita percaya SBY tidak ingin atau tak hendak mengganggu kredibilitas pemilu demi langgam politik sang putra. Karena kalau itu sampai kejadian, kalau memang itu tujuannya, jahat bukan? Keji. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Ibarat seorang pendekar yang galau melihat kekacauan di rimba persilatan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berencana turun gunung karena mencium aroma pemilu 2024 yang bakal berjalan tidak adil. Apa yang diungkapkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut tentulah bukan isapan jempol belaka, apalagi halusinasi. Sebagai orang yang paham betul peta perpolitikan Indonesia, terlebih beliau 2 periode menjadi presiden, tentu tak akan bicara kosong. Ibaratnya nggak mungkinlah SBY mau ngibul. Perasaan SBY yang bisa dibilang sebagai begawan di Demokrat tentulah amat memprihatinkan. Seperti yang tergambar dalam pidatonya yang disampaikan dalam agenda tertutup Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis 15 September 2022. SBY dengan lugas mengungkapkan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 yang sudah diambang mata ini. Nuraninya terusik karena mengaku mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri. Bersama koalisi tentunya, begitu kata Pak SBY. Pemilu curang. Pemilu curang? Kecurangan seperti apa sih yang sebetulnya dirasakan oleh Pak SBY ini? Apakah hanya karena Demokrat nggak bisa mengajukan capres atau cawapres, lantas kemudian disebut ada kecurangan? Sebagai mantan presiden, Pak Yudhoyono pastinya paham mengenai regulasi. Apalagi di masa beliau menjabat periode pertama. Pemerintahannya bersama DPR mengubah ambang batas syarat pengajuan capres dan cawapres. Bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ambang batas pengajuan presiden adalah parpol atau gabungan parpol dengan minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas menjadi 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ambang batas itu menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu sebelumnya. Ya, kalau melihat fakta demikian, memang Partai Demokrat di DPR bersama Gerindra, PAN, dan PKS adalah fraksi yang walk out saat pengesahan RUU Pemilu pada 2017. Akan tetapi, undang-undang juga yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa mempersoalkan apakah walk out atau tidak. Kita yakin Pak SBY paham itu. Apalagi beliau kan doktor honoris causa bidang politik. Selain belasan gelar doktor HC lainnya. Jadi Pak SBY pasti tahu. Beliau pasti paham kalau Partai Demokrat tidak memastikan diri bisa mengajukan calon presiden 2024, ya harusnya bisa meraih suara lebih dari 20% kursi DPR atau 25% suara sah di pemilu 2019. Kalau nggak bisa, ya harus menyatukan kekuatan dengan partai lain untuk mencapai ambang batas tersebut.
Koalisi lah kira-kira begitu. Entah itu dengan istilah koalisi, kerjasama, kolaborasi, atau apapun istilahnya. Untuk bisa menjalin kekuatan. Disitulah mungkin berlaku prinsip yang dikatakan ilmuwan politik Harold Laswell. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Kembali ke soal kecurangan. Apakah Pak SBY mengacu kecurangan seperti yang kerap dimunculkan seusai pemungutan suara di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi yang selama ini kita kenal dengan istilah TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kalau kita lihat faktanya, fakta hukum loh, nggak seluruh tudingan itu terbukti. Ya kan begitu? Pertanyaan yang kerap muncul di benak banyak orang, di benak masyarakat adalah, apa iya ada pemilihan umum yang jujur 100%? Apa iya pemilu itu berjalan sesuai dengan realnya? Sederhananya begini, kalau memang nggak ada kecurangan, Mahkamah Konstitusi tentu akan menganggur. Karena nggak ada gugatan yang dilayangkan ke sana. Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tentu nggak perlu cawe-cawe, nggak perlu sibuk mengawasi sana-sini. Atau bahkan nggak perlu ada Bawaslu tuh. Publik tentunya masih ingat bagaimana Pak SBY ketika masih berkuasa juga mengungkapkan bahwa mereka yang berteriak-teriak pemilu curang, orangnya ya itu aja. Nggak lebih dari si A, si B, si C. Kira-kira begitu. Bahkan masih ditambahkan oleh beliau, jangan-jangan orang yang sering menuduh pemilu curang, dulunya juga malah sering berbuat curang. Ya, namanya saja prasangka. Belakangan ini beredar kompilasi video yang menampilkan pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut saat masih berkuasa dan ketika sudah turun tahta. Sejatinya, masalah kecurangan dalam pemilu bukanlah sesuatu yang baru. Simak saja penegasan Menko Polhukam Mahfud MD. Justru terang-terangan menyebut kecurangan dalam proses pemilu pasti terjadi kok. Sekali lagi, pasti terjadi. Pasti terjadi kecurangan dalam pemilu. Dalam penegasan Mahfud, ada atau tidak tudingan SBY dan pihak lain terkait dengan kecurangan pemilu, pemilu pasti diwarnai kecurangan, begitu kata Mahfud. Kamis 22 September 2022. Mahfud tidak omong kosong. Ia mendasari pernyataan itu ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi kerap menangani berbagai gugatan kecurangan dalam pemilu. Bahkan ketika zaman SBY berkuasa, kecurangan juga terjadi kok. Artinya bukan kali ini saja kecurangan itu. Hanya saja Mahfud menegaskan bahwa kecurangan yang terjadi itu bukan dilakukan pemerintah terhadap partai politik, tapi melibatkan kontestan pemilu. Berbeda dengan masa Orde Baru ketika kecurangan justru dilakukan penguasa. Ya marilah kita nengok sejenak ke belakang. Di masa Orde Baru bisa dikatakan sudah ada posisi pemenang, kendati pemilu baru akan dilakukan. Artinya pemilu baru dirancang, pemenangnya sudah ada. Posisi yang terjadi saat itu adalah Golkar sebagai jawara, disusul Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa itu sebetulnya pemilu sudah berlangsung 6 kali, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ketika 1971 diikuti 10 parpol dan Golkar ketika itu meraih suara terbanyak. Kemudian sejak 1977 hingga 1997 pemilu hanya diikuti oleh 3 kontestan. Itu terjadi karena partai-partai politik diwajibkan berfusi. Dan selama itu pula Golkar selalu menjadi pemenang. Jadi nggak terlalu kaget juga kalau kemudian Golkar selalu di depan. Masa itu kita mengenal istilah jalur ABG, yaitu ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, birokrasi, dan Golkar. Kalau sudah 3 kekuatan itu bergabung, mustahillah P3 dan PDI menyodok posisi Golkar. Pernyataan SBY tersebut tak pelak disayangkan sejumlah pihak. Hal itu dinilai dapat menurunkan kredibilitas pemilu. Padahal tak disertai data. Yang saya sayangkan, pertama, statement dari seorang mantan presiden ketika mengeluarkan sebuah pernyataan yang berpotensi mengguncang stabilitas politik.
Atau malah justru menurunkan kredibilitas dari pemilu 2024 itu. Harusnya itu disertai data. Nah, itu kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya seperti dilansir kompas.com Rabu 21 September 2022. Yunarto menuturkan dibandingkan pada masa Orde Baru lalu, saat ini potensi kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif justru lebih minim. Pasalnya, semua elemen masyarakat bisa ikut terlibat mengawasi seluruh proses pemilu. Bayangkan, mulai dari kampanye, perhitungan suara, semua dikawal oleh masyarakat. Semua elemen bisa melihat dengan jelas. Kalau memang dirasa ada kecurangan, ya bisa lapor langsung ke Bawaslu. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada masa rezim Orde Baru. Terlepas dari konstelasi calon presiden dan calon wakil presiden saat ini, parpol-parpol yang berhak mengajukan jagoan untuk bertarung di pemilu 2024 memang sedang gencar-gencarnya menjalin komunikasi. Tentu mereka mencari kecocokan satu dengan yang lain. Ibaratnya orang mau kawin, jodohnya juga kan harus dilihat. Bobot, bibit, dan bebet lah kira-kira begitu. Kalau cuma bobot doang, nggak jelas asal-usulnya, ya mungkin wassalam juga. Persoalan apakah SBY sedang menggadang-gadang ketua umum Partai Demokrat yang tak lain adalah putranya sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menjadi salah satu kandidat capres atau cawapres, itu sih masalah lain. Kita percaya SBY tidak ingin atau tak hendak mengganggu kredibilitas pemilu demi langgam politik sang putra. Karena kalau itu sampai kejadian, kalau memang itu tujuannya, jahat bukan? Keji. Jadi kalau sudah begitu, siapa yang menzolimi dan terzolimi? Jadi begini nih, kalau kita berandai-andai, ibaratnya saya mau beli motor baru, tapi uang saya nggak cukup. Hanya demi harga diri saya tentu nggak menyalakan motornya, tapi saya akan menyalakan harganya yang begitu mahal. Kok nggak bisa turun dikit sih harganya? Atau kita bisa berandai-andai, seperti kata pepatah, buruk rupa justru cerminlah yang dibelah. Setidaknya, yang harus diperhatikan adalah tingkat keterpilihan masing-masing kandidat. Jangan pernah melupakan suara rakyat, karena merekalah pemegang mandat yang akan menentukan kepada siapa suara nanti dititipkan.